deh. Ngomongin tentang masa lalu nih ya Mbak ya. Masa lalu itu kan luas, nggak hanya tentang cinta di masa lalu, ada juga pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin ya setiap orang pasti punya kisahnya yang beda-beda gitu loh. Kira-kira dari Mbak Zulfa sendiri ada nggak sih salah satu pengalaman masalah hidup Mbak Zulfa yang itu benar-benar mengubah Mbak Zulfa gitu loh? Kalau masa lalu ya, kalau berbicara tentang masa lalu itu sih semuanya bisa membuat kita berubah ya. Tapi ada satu ketika kita itu, khususnya aku ya, ada suatu kejadian yang benar-benar mengharuskan untuk berubah karena itu apa ya, kejadian yang benar-benar Menyakitkan kah atau? Iya. Oh iya. Ini dalam konteks apa nih Mbak? Dalam konteks keluarga kah atau? Kalau dari keluarga ya untuk sejauh ini sih masih aman-aman aja ya. Itu berarti yang sebelumnya ini konteks apa nih? Ya bisa dibilang dalam hal percintaan. Oh ya. my god, percintaan. Karena, apa ya, dalam percintaan aku untuk sampai saat ini kayaknya belum menemukan yang happy ending ya kak ya. Iya lagi. By the way teman-teman, ini kakak aku ya. Semisal ada yang mau kenalan dan serius, jadi ada pengalaman traumatik tersendiri gitu ya. Iya, jadi kayak ada suatu pengalaman yang benar-benar ada membuat untuk melangkah ke depan lagi itu dengan orang yang baru untuk ke jenjang yang lebih serius itu kayaknya belum dulu deh gitu. Oh, ini kayak ada Aku takut trauma. gitu. Iya, ini trauma ya. Berarti Iya, tapi- trust issue gitu ya, Iya, Kak? tapi kan kalau kita untuk memikirkan masalah trauma terus-terusan itu juga nggak bagus ya kak ya. Jadi ya mungkin butuh waktu aja. Bisa nggak santai aja tiba-tiba aku jadi kakak? Mungkin dia butuh waktu. Ya kita nggak tahu ya berapa jangka waktunya. Jadi kita ya gitu harus. Tapi emang trust issue tuh apa ya, kita mau bilang orang lebay itu juga nggak mungkin sih guys, karena setiap orang tuh pasti punya traumanya masing-masing. Kita nggak bisa menjudge bahwa alah kamu mah cuman gitu doang. Orang tuh nggak akan pernah ngerasain rasa sakit seseorang ketika dia belum merasakan hal tersebut, ya nggak sih Mbak? Betul. Kalau dengan adekku ini gimana? Oh, aku jadi adik lagi tadi Mbak nih. Aku dalam konteks percintaan, wah banyak sekali Mbak Iya, traumanya. wah boleh dong di sharing-sharing di sini. Ini kita apa sih? Ya siapa tahu kan buat teman-teman yang dengar juga kan kayak dengan mendengarkan kisahnya. Oh iya, dan- aku ada salah satu kisah menarik sih. Menarik, Kayak ya. kemarin ada yang viral-viral itu yang kayak orang-orang dengan image soleh, tapi ternyata di dunia nyata dia tuh nggak sesoleh itu gitu loh. Oh, Nah, gitu. aku punya salah satu pengalaman ya Mbak. Jadi dulu tuh sempat aku hampir menikah dengan Oh, iya. seorang dokter. Beliau itu tuh dokter dan juga bisa dibilang pendakwah karena kontennya tuh emang semua Islamik. Dalam sehari tuh dia bisa ngupload 3 sampai 4 konten dan semuanya itu Islamik gitu. Jadi kayak aku pada saat itu ya emang mikirnya kayak wah kalau sama beliau ini aku mungkin akan dibimbing, aku bakal jadi lebih baik gitu loh. Tapi ternyata tidak sesuai dugaan ya teman-teman. Semoga Pak dokternya nggak nonton ya. Iya lagi, kayak tapi kami udah lost kontak lama juga Oh, sih Mbak. iya. Jadi kayak aku kan mikirnya bahwa beliau ini ngerti agama dong Kak. Ya udah Kak apa Mbak ya? Iya. Enaknya aja deh. Jadi kayak aku mikirnya kayak oh ya beliau ini ngerti agama, pasti nggak akan yang gimana-gimana gitu. Tapi ada satu hal yang kemudian bikin aku sadar. Pada saat itu kan beliau tuh emang mau menikah di secepatnya. Dan pada saat itu aku belum menyelesaikan pendidikanku. Tuh aku masih S1. Jadi aku kayak tunggu dulu gitu, tunggu. Tapi ada momen dimana kemudian beliau ini tuh menjudge aku gitu loh Kak. Kayak apapun yang aku lakukan itu di mata dia tuh salah. Padahal kan kalau dalam konteks Islami, even aku melakukan kesalahan, ya harusnya dikasih tahu secara personal atau bagaimana gitu kan, yang sopan gitu loh. Tapi sama beliau tuh enggak, aku kayak langsung dijudge habis-habisan kayak seolah-olah aku tuh adalah orang yang paling buruk, yang paling jelek gitu di dunia. Maksudnya kayak aku tahu mungkin kamu mau menasihati, tapi nasihatnya kan harus dengan cara yang tepat. Apalagi aku perempuan gitu loh, kayak aku mudah pecah gitu, ya nggak sih kayak retak Iya. gitu tuh. Sakit dan itu NVD nggak sih kalau kayak gitu? aku ngerasanya kayak gitu. Iya kan? Aku cerita ini dan ternyata ada yang berpikiran sama, itu kayaknya ya bisa jadi ya. Iya. Kayak itu akhirnya aku kayak bertahun-tahun tuh kayak jadi trauma gitu loh, kayak oh aku nggak bisa menjudge orang hanya dari covernya aja kelihatannya Islami, kemudian udah mapan segala macam, tapi ternyata malah menyakiti aku gitu. Iya. Bener sih, kita tuh emang nggak bisa ngeliat orang itu dari covernya aja ya. Iya. Ya dari lingkungan aku aja ada sih, aku punya temen ya
dia tuh menikah dengan seseorang ya, kalau dilihat dari penglihatan kita dia tuh Kelihatan memang baik gitu. agamanya bagus, dewasa juga, terus ya kayak vibes-nya itu memang mendidik banget. Nah ketika dia berumah tangga dan apa yang terjadi, dia di belakang teman aku menikah siri dengan perempuan lain. Oh, padahal ngerti agama ya. Iya. Ya walaupun emang dibolehin tapi harusnya pakai adab juga nggak Iya, sih? betul. Lo sakit banget nggak sih Mbak jadi cewek itu? Banget sampai Dari sekarang istrinya. sih teman aku itu masih kayak trauma banget. Jadi kayak apa ya, mau kalau kita traumanya mungkin ya takut untuk menjalin Menikah, hubungan iya, lagi ya. benar. Heeh. Kalau dia tuh trauma yang benar-benar kayak psikologis dia terganggu Iya. gitu loh. Jadi kayak murung, nggak mau ngobrol sama orang lain. Bisa jadi si istri pertamanya ngerasa kayak dia nggak cukup baik gitu sampai dia diduakan gitu kan. Iya betul. Dan itu jaraknya itu belum berapa ya, kayak 3 bulan dari pernikahan dia sama teman aku itu, dia beberapa bulan itu nikah siri sama perempuan Nah, lain. terus endingnya Jadi diceraikan. ya endingnya ya mungkin dia ya sudah bertahan beberapa bulan lah ya dari pernikahannya itu. Mungkin dia mikirnya ini adalah cobaan, katanya cobaan dalam berumah tangga tuh banyak kan. Nah jadi ya dia itu tetap berusaha mempertahankan itu, dia nggak cerita ke keluarganya ataupun ke teman-teman dekat, bahkan aku aja teman dekatnya nggak dikasih tahu gitu. Nah ketika itu dia udah benar-benar udah nggak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi, jadi dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Jadi rembukan dengan keluarganya, ya sudah itu memang udah nggak baik lagi dipertahankannya. Sekarang udah selesai sih. Dan emang gimana ya, walaupun dalam Islam itu diperbolehkan untuk memiliki pasangan lebih dari satu kayak poligami gitu kan, tapi kayak aku ngerasanya kayak perempuan mana sih yang mau diduakan gitu loh. Iya, konteks poligami juga kan itu ada banyak faktornya ya. Iya, benar. Harus ada syarat-syaratnya juga ya. Dalam artian kalau di zaman Rasulullah dulu kan untuk melindungi perempuan Benar. dari fitnah. Nah, Tapi sekarang malah Nah, kebalikannya gitu loh. Nah ini orang-orang yang untuk memanfaatkan, menyelamatkan, iya. Jadi kayak dia tuh kalau untuk zaman sekarang ya dalam konteks perpoligamian itu udah kayak apa ya? Perbuatan Hanya memuaskan nafsu aja nggak sih iya, Mbak, sekarang tuh? betul. Jadi kayak ya coba-coba dengan perempuan lain gitu. Itu jahat banget sih. Banget. Mbak kalau misalkan ada case di mana Mbak itu dijadikan pilihan kedua atau mungkin Mbak yang pertama tapi si suami Mbak ini pengen ini lagi punya suami lagi, Mbak mau nggak? Kalau aku sih kayaknya nggak bakal mau ya. Alasannya? Alasannya nggak ada perempuan tuh yang sanggup untuk berbagi. Apalagi ya kita nggak harus ke pernikahan dulu ya, deket sama teman laki-laki aja yang kira-kira udah deket banget nih, tiba-tiba dia sama orang lain, sakit kan? Sakit banget Mbak. Jadi gitu, kalau misalkan masih belum ada ikatan pernikahan, kalaupun dia sama orang lain, jadi kan belum banyak ada hati yang disakiti gitu loh. Kalau udah Karena belum ada ikatan suci gitu loh secara kalau halal, sudah secara dalam agama. pernikahan kan ada keluarga dia, keluarga kita. Banyak yang akan tersakiti ya. Banyak banget korban di sini yang sangat-sangat tersakiti. Aku tuh ngerasanya kayak gini ya. Aku nggak relate aja gitu sama tadi konteks yang Mbak bahas, kayak kok bisa gitu ada ya orang yang ketika PDKT misalkan dia mendekati lebih dari satu orang. Padahal menurut aku tuh aku ngerasa kayak apa ya, mungkin emang karakter orang beda-beda. Tapi kalau di aku ya, ketika aku dekat dengan satu orang, aku mungkin nggak akan merespon yang lain walaupun nggak ada ikatan apa-apa sama orang itu. Karena pemikiran aku gini, kalau kita nggak belajar untuk setia gitu sama satu orang, gimana kita mau bisa setia dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Makanya kayak I really don't relate. Kalau Mbak pernah nggak sih di titik itu juga? Pernah ya? Sering Sering banget kayaknya. sering. Cancer Pokoknya ini. itu cancer banget ya kayak. Selain kita people pleaser, kita juga orangnya gimana ya, sulit untuk melepaskan karena kita ngerasa kayak apa ya, kita tuh belum ada ikatan aja kita udah setianya minta ampun, apalagi ada ikatannya nggak sih? Aduh. Padahal apa ya, kita ini terutama aku ya, kalau orang itu serius bahkan lebih bisa serius loh. Iya kan? Ya jadi kayak apa ya, membangun aja gitu, ngikutin alurnya, udah fokus aja gitu. Mungkin ada komitmen tersendiri ya antara satu dengan aku dengan dia. Nah maksud aku tuh
sudah jalani aja gitu, fokus pada Hubungan, karirnya masing-masing, ya, betul. pekerjaannya masing-masing. Nah pada ketika endingnya nanti ya udah kita sama-sama Ketemu gitu loh. Tapi ya itu susah. Setia itu mahal loh guys, Iya. nggak semua orang. Hanya orang-orang tertentu Iya. yang bisa. Kayak aneh banget gitu kok. Makanya kalau misalkan ada yang kayak yang apa ya, seliweran di TikTok gitu, kayak dia sering keluar sama beberapa gebetan dalam satu waktu, aku mikirnya kayak gimana cara Gimana membagi bagi waktunya, waktunya. Kayak kita misalnya mau deket sama satu orang kayak mikir gitu kan. Betul. Ya, Kayak sulit sekali gitu. Emang orang beda-beda sih Mbak. Kita nggak bisa ngejudge juga ya. iya benar. Terus ada cerita lucu nggak sih Mbak tentang apa yang udah terjadi di masa lalu Mbak misalkan? Apa ya? Ya masih di dunia percintaan kali ya. Karena emang kayaknya ini isinya kocak aja nih kehidupan 20 Kalau tentang keluarga ya udah monoton gitu-gitu aja ya, kayak ya udah keluarga gitu. Tapi kalau dunia percintaan aku tuh ya sudah kulewatin semua ya, kayak tangis, tawa, sedih, semuanya itu udah dengan orang-orang yang kayak awalnya serius, Ya, terus tiba-tiba effort di awal. effortnya banget di awal kayak pengen tahu lah kabar gimana, terus kayak overprotective banget kan, kayak kita kemana-kemana harus ngabarin. Itu menurut aku sih sangat mengganggu ya. Dan ketika kita juga kan nggak harus standby selamanya di handphone gitu kan, Betul. jadi kayak kita punya dunia sendiri, aktivitas, kegiatan. Nah dia tuh berharapnya kita tuh selalu komunikasi dengan dia, tapi betul. endingnya dia gitu yang ninggalin kita. Jadi emang kebanyakan apa ya? Mereka tuh hanya effort di awal saja. Betul. Gitu, nggak mempertahankan itu sampai akhir. Sehingga kita kayak kadang mau mempertanyakan juga kayak apa ya? Kita butuh closer terus-terusan gitu. Yang enggak gitu. Ya untuk saat ini sih emang belum terlalu intens banget ya untuk hubungan dengan laki-laki siapapun itu ya. Jadi kayak lebih kayak ya memang terbuka untuk siapapun, untuk berteman, untuk saling mengenal. Tapi kalau untuk ke jenjang yang lebih serius mungkin untuk Butuh beberapa- proses, karena untuk banyak beberapa sekali yang waktu sudah ke depan, ini yang harus sudah juga ya benar sih katanya, kita tuh tak kenal maka tak sayang. Dalam artian kita memang harus saling mengenal satu sama Iya. lain ya. Apalagi untuk ke jenjang yang lebih serius. Jadi kita harus ya mengenal karakternya dulu, apakah sefrekuensi Betul. atau ya lebih ke apa ya, mengenal satu sama lain lah ya, biar apa ya, biar visi kita dalam menikah itu sama gitu. Kita cari tahu dulu nih tujuan dia menikah apa, Betul. terus kedepannya punya planning apa, gitu menurut aku sih penting banget ya. Iya. Jadi buat kalian jangan merasa ya kalau cewek itu kayak cuek atau apa itu jual mahal, enggak. Sebenarnya kita tuh lagi nyari apa Emang ya, bener jual mahal, tapi tak ada tujuannya gitu guys. Kita Iya, nyari yang emang betul. bener-bener betul gitu loh, yang sefrekuensi sama kita, yang visi misinya sama, nggak yang cuman effort di awal saja. karena pernikahan itu kalau bisa satu kali seumur hidup teman-teman. Pernikahan Ya, itu kan adalah perjalanan panjang Iya, ya, itu nggak adalah sehari 2 sunnah. hari. Yang pahalanya besar banget ya. Cobaannya juga tentunya lebih dahsyat ya. Kayak ngomongin tentang cobaan pernikahan juga nih ya Mbak. Kayaknya ada beberapa case di mana ketika orang-orang tersebut sudah memutuskan untuk menikah, kemudian ada aja gitu tantangannya, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang besar. Itu bisa jadi itu adalah godaan setan juga ya, kayak nggak mau dua orang ini bersatu dalam Iya, ikatan ya suci. itu tadi, karena pernikahan itu adalah pahalanya sangat besar. Iya betul, makanya kayak setan Setan nih nggak suka. harus dia. Ya, gimana caranya Biar mereka kita, bisa, terus iya. kayak mereka berbuat yang maaf ngomong ya kayak Zina gitu ya intinya. perzinahan, Iya lebih betul. ke hal-hal yang negatif tadi. Karena kan udah pernikahan, apapun yang dilakukan suami istri kan udah pahala. Iya. Melayani suami, masakin, nyuci, itu udah Iya. pahala semua. Coba kalau sekarang tiba-tiba ke kosan Betul. pacarnya, kan dosa. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu, setan lebih suka kalau kita itu sebenarnya Bermaksiat. bermaksiat. Jadi kita nggak semua yang kita sampaikan ini terjadi pada diri kita. Iya. Karena kita sebagian belum ada yang Bener. ngalamin juga ini kan. ini fun fact-nya Mbak, aku kan kayak branding aku sebagai seorang penulis nih, misalkan aku kayak sudah menerbitkan 7 buku. 2 buku diantaranya itu kan emang non fiksi dan 5-nya ini fiksi. Nah, fiksi di sini
karena orang taunya di buku pertama aku itu tuh adalah buku dimana aku meluapkan emosiku, aku meluapkan apa yang aku rasakan, dan sumber inspirasinya adalah orang yang pernah bersama sama aku di masa lalu. Nah orang mikirnya kemudian ada 5 buku nih, berarti udah ada 5 nih yang jadi ininya Yundev nih. Padahal nggak seperti itu. Maksudnya kayak kok bisa orang merelatekan itu ya? Aku kayak aneh aja. Masa 5-nya semuanya tentang orang lain gitu loh, nggak juga. Gitu. Ya terkadang kan juga gitu kan, kita dari ruang kerja kita, dari teman-teman kita, kehidupan orang lain. Tapi nggak lima manusia juga aku bikinkan jadi buku. Aduh aku agak menyesal. Dari penilaian orang yang membacanya. Iya betul juga sih. Cuman kayak aku nggak terima guys, itu 5 buku itu bukanlah 5 orang ya. Aku hanya pernah menuliskan 1 orang di 1 buku aku ya, inspirasinya. Gak apa-apa, itu komentar dari orang itu kan wajar. Aku nggak kuat mbak kalau orang berpikir seperti itu, kayak mantan atau apa orang yang pernah sama aku kayak banyak banget deh. Enggak. Karena saya sedikit tahu kurang lebihnya gimana. Iya, aku nggak kayak gitu kan mbak. Ya jadi gitu ya, perjalanan kita itu emang berlika-liku. Betul Nggak sekali. bisa semua yang kita lewati itu sesuai dengan rencana kita. Jadi kayak kita ya mau nggak mau, suka nggak suka, kehidupan itu bakal tetap berjalan. Guys sebenarnya mau ketemu sama siapapun di masa lalu, Iya, ke betul. depannya. Nah kayak masa lalu kita misalkan sedih, jadi kan ya berjalannya waktu ya mungkin kita bisa ya sembuh dari keterpurukan itu. Tapi kan mau nggak mau masa lalu itu udah pernah terjadi gitu. Jadi mau suka nggak suka kita tetap harus berjalan. Dan Jadi buat aku, saran dari aku buat teman-teman, seburuk apapun dan sesedih apapun masa lalu kalian, jangan pernah untuk berupaya untuk berpikir untuk mengakhiri Iya. hidup kalian gitu loh. karena di Jogja ini loh sering banget kayak ada kasus-kasus di mana ada yang sampai bunuh diri itu kayak ya Allah, apa nggak inget keluarganya ya? Betul. Apa di dunia ini masih banyak yang lebih sayang gitu ketimbang pacar kamu itu. No, ya Allah sayang banget loh nyawa. Iya, Enggak. betul. Jadi sayang banget gara-gara satu orang kita Kamu harus- menghancurkan hidup kamu sendiri gitu loh. Harusnya ketika patah hati itu dijadikan batu loncatan untuk kita Iya. jadi lebih baik gitu Iya, loh. walaupun prosesnya tadi ya nggak mudah, tapi ya kalau prinsip aku sekarang ya, semakin kita terpuruk dari masa lalu dan orang yang mengkhianati kita melihat kita semakin hancur, terpuruk, Kayak itu seneng tuh nggak seneng sih? banget. Seneng banget dia ngeliat kita. Tapi kalau kita berusaha bangkit, memperbaiki diri, membangun relasi, Betul. dan apapun itu, melakukan hal-hal yang Mereka akan positif, menyesal. dengan sendirinya mereka tuh merasa menyesal, bahkan ada yang muncul lagi gitu loh. Nah itu yang tadi aku juga mau tanyain. Iya. Kayak ini nggak sih mbak, at the end of the day mereka yang pernah menyakiti kita di masa lalu, entah dengan rasa bersalahnya atau rasa yang masih ada yang dia punya itu, ketika mereka datang lagi ke kehidupan kita ketika kita udah baik-baik aja, itu tuh yang menjadi kayak apa ya, bisa jadi itu salah satu proving atau pembuktian bahwa kita tuh emang udah jadi jauh lebih baik. Jadi itulah kenapa kamu mau balik lagi ke kita. Tapi di sisi lain itu juga kayak jadi cobaan gak sih mbak? Kayak Iya. haruskah kita membaca buku 2 kali? Haruskah kita kembali mencoba gitu? Tapi kalau di aku sendiri ya, aku percaya bahwa ketika kita membaca buku, endingnya tuh nggak akan pernah berubah. Iya. Walaupun dia bilang bahwa ini kita bacanya belum sampai selesai, no, endingnya tuh nggak akan berubah. Buku ini tuh I don't wanna read a book Buku yang twice. Iya, ini buku yang sama. Aku nggak mau baca buku 2 kali. Kalau di aku seperti itu. Kalau di mbak sendiri gimana nih? Iya, sama sih sebenarnya prinsipnya. Karena untuk masuk ke lubang yang sama itu sangatlah hal yang tidak Hal yang mungkin. bodoh sih, Bodoh, ya ya, nggak sih, bisa kayak dikatakan seperti itu ya. Udah tahu nih jurang, kita udah masuk ke dalamnya, udah pernah nyobain. patuk ular di dalamnya, Iya. ada ular cacing. Terus, Kita mau nyoba lagi. Yang What tadi for? kembangnya itu udah kita timbun, udah kita tanamin kembang, pohon, udah Iya, bagus. bener. Tiba-tiba digali lagi, kita suruh masuk lagi. Nah, itu menurut aku enggak ya. No, big no. Makanya kalau ngomongin masa lalu apa ya, kalau di aku ketika ada hubungan yang berjalan tidak lancar gitu, aku prinsipnya gini sih, kayak mungkin kita adalah orang yang pernah saling peduli, saling sayang, tapi at the end of the day ya kita hanyalah 2 orang yang gagal untuk saling memahami. betul. Dia gagal untuk memahami cara aku mencintai dia, dan dia gagal untuk mencintaiku dengan cara yang aku mau gitu loh. Jadi aku juga nggak mau yang membenci orang-orang yang pernah hadir di hidupku, karena aku tahu mereka pernah sebaik itu, dan
aku pun kayak mikir ketika kita walaupun kita marah atau gimana sama orang, yang harus kita ingat adalah yang baik-baiknya aja, ya nggak sih Mbak? Jadi nggak boleh benci-benci ya. Tapi ada juga yang bilang sih, katanya biar cepat lupa sama orang kita Harus harus ingat benci. buruk-buruknya. Iya. Itu gimana tuh? Kalau aku ya, maksudnya melupakan seseorang itu nggak mesti dengan membenci gitu loh. Jadi kayak kalau di aku lebih kayak ya udah ikhlas aja, mengikhlaskan. Kayak Oke. kalau memang jalannya udah nggak bisa sama-sama, ya just let it flow. Aku move on dengan kehidupan Lebih aku, ke dan dia takdir juga aja harus, ya. iya, percaya sama takdir aja sih. Kayak mau gimana lagi, ya kan? Ya mungkin kita ditakdirkan untuk nggak saling memiliki. Ya kita mungkin adalah orang yang pernah bertemu aja gitu loh, saling mendewasakan diri satu sama lain. Insya Ya. Allah. aduh. Sedih ya. Mana hujan lagi Mbak Dila. Sedih ini. Ada nggak sih perpisahan di cerita Mbak yang itu benar-benar kayak sakit banget? Perpisahan Iya, perpisahan. ada sih. Coba dong cerita, nggak usah spesifik banget, tapi kayak mungkin kita bisa dapat pelajaran gitu. dari situ. Iya. Ya sebelum saat ini sih, sebelumnya itu aku udah pernah deket, tapi bukan pacaran ya. Iya, benar. Komitmen aja sama laki-laki gitu. Pernah punya komitmen untuk kedepannya itu nanti menjalin suatu hubungan yang serius ya. Nah tiba-tiba udah jalan beberapa bulan gitu kan, terus tiba-tiba dia tuh minta kepastian. Terus aku bilang untuk tahun ini aku belum bisa, karena dia tuh dalam hal dari keluarganya itu udah diminta Udah sangat untuk siap segera. tahun ini, ya. Sedangkan aku masih banyak banget gitu loh, kalau aku karena aku apa ya, belum siap aja ya, kayak dalam hal apapun itu. Jadi kayak butuh persiapan dulu. Nah jadi mungkin dia dari situ juga mikir nih, oh berarti Zulfa ini belum siap nih berarti. Jadi dia mungkin Cari opsi lain. jadi kayak beberapa opsi gitu. Tiba-tiba dia nggak bilang ke aku nih kalau dia udah deket sama perempuan lain dan lain sebagainya. Itu siapa-siapanya, tiba-tiba di sosial media dia itu meng-up foto sama perempuan dan aku nggak di privasi di situ. Jadi Mungkin emang biar Mbak lihat juga, ada lihat ya nih. mungkin ya, Gitu. aku juga nggak tahu. Tapi kan itu menurut aku sad banget ya. Sad banget ya. Kayak bukan cuman sad sih, jahat sih Iya banget. jatuhnya. Jadi kayak, waduh, ini kok bisa kayak gini? Berarti dalam pikiran aku tuh, oh berarti dia deket sama perempuan ini udah lama. Gak mungkin dong, baru sehari 2 hari sama perempuan udah mau bonceng-boncengan motor. Sedangkan sama Mbak juga nggak pernah kayak gitu. Iya, sama aku bisa dikatakan jarang banget ketemu ya kayak gitu. Jadi kayak, oh berarti dia deket banget sama perempuan itu. Ya udah, akhirnya dia, karena aku udah terlanjur melihat story dia di IG Instagram itu, dia langsung menghubungi aku secara pribadi. Dia bilang, maaf ya katanya, kalau Zulfa ini kamu orang baik katanya gitu. Iya. Kamu bisa dapat yang lebih baik dari aku, mungkin aku bukan yang terbaik, bukan jodoh sama Zulfa ini. Pokoknya intinya dia memang minta maaf, tapi menurut aku itu kayak wah, menyedihkan banget. Iya, maksudnya ini. kayak ya apa ya, nggak bisa sepenuhnya juga kita salahkan, tapi tindakannya juga nggak benar gitu loh. Iya. Kayak oke lah, kalian mengawali hubungan dengan baik-baik dan niatnya dia adalah melakukannya dengan baik-baik, tapi itu udah terlambat karena alasannya itu nggak relate. Kayak kalau dia bilang kamu pantas dapat yang lebih baik, kenapa kamu nggak jadi orang yang pantas itu? Kenapa kamu tidak merubah diri kamu untuk menjadi layak? Kalau emang kamu mau sama Mbak Zulfa gitu loh, kalau memang kamu mau ya jadi setara gitu loh. Jahat, itu jahat banget menurut aku. Tapi ya udahlah, kan karena mereka juga udah Iya. mau ke jenjang yang serius sepertinya. Tapi ya kita tetap mendoakan yang Iya, terbaik benar. sih. Kalau bisa sih, kalau aku masih tetap terjalin silaturahmi, tetap berhubungan baik nantinya gitu. Oke, ngomongin tentang balada masa lalu sangat menarik memang, dan mungkin belum akan ada habisnya ini, karena kalau diceritain di spill satu-satu bakalan ribah nih. Kita ngomongin ini aja yuk, kayak masa lalu yang mendewasakan kita nih kira-kira akan membawa kita menjadi sosok yang seperti apa di masa depan. Kalau Mbak Zulfa melihat sosok Mbak Zulfa mungkin seperti di 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang, akan melihat diri Mbak tuh udah seperti apa ini, grow-nya dari masa lalu. Kalau aku sih belajar dari masa lalu ya, untuk sekarang aja ya, kejauhan kalau ke masa depan. Tapi kan planningnya. Tapi kalau aku melihat dari, berkaca dari masa lalu itu tuh kayak aku sekarang merasa diri aku tuh lebih baik ya, lebih baik dari
Dirimba di masa dari lalu. aku yang udah aku lewatin. Kalau dulu tuh aku orangnya ketergantungan dengan orang lain, Itu cancer banget, aku pun seperti itu. ketergantungan dengan orang lain, terus merasa orang yang apa ya, baperan. Nah, Kayak sensitif banget emang. sensitif banget. Tapi dari masa lalu aku terlalu bergantung dengan orang lain, baik itu dari keluarga ataupun teman-teman, dari pasangan. Nah, dari situ aku belajar, oh nggak selamanya nih kita bisa sama orang. Benar. Bahkan dengan keluarga aja, kalau kita udah lulus kuliah, kita bakal ditanyain mau lanjut, kayak dari SMA aja lulus aja kita ditanyain mau lanjut kemana. Jadi kayak pilihan tuh udah ada di kita gitu loh. Tugas kami sebagai orang tua hanya mensupport kamu mau kuliah di mana. Tugas kami hanya membantu dari biaya, Bimbing, gitu. semangatnya, dan kalau itu kembali lagi ke kamu. Nah, jadi dari situ aku kayak menanamkan pada diri itu, udahlah aku harus bisa melangkah sendiri nih, nggak bisa aku selamanya kayak terpuruk dan bergantung sama orang Benar. lain. Nah, jadi yang aku rasain sekarang nih, aku kayak lebih dewasa aja ya, Lebih Asik. mandiri juga nggak sih? Kayak lebih kayak tahu aja ya kayak perjuangan orang tua cari uang itu gimana. Nah, apalagi aku kan udah lulus nih kuliahnya kan. Kayak dulu kan cuma kayak minta uang, Iya. apa-apa, Pak, uang, Mak, uang. Sekarang sudah bisa menghasilkan Nah, sekarang 2 kayak- digit nggak mbak? Kayak sekarang tuh ya pelan-pelan kayak kerja, jadi kayak merasakan jerih payah sendiri. Benar. Ya. Oh gini toh rasanya cari uang sendiri, hasil keringat sendiri tuh kayaknya lebih wah enak banget nih, kayak seneng banget, bener teman-teman. Jadi kayak kita udah kerja nih kayak terima gaji, wah alhamdulillah kayak gitu ngerasain. Apalagi kita ngerasain bisa ngasih orang tua ya. Betul. Walaupun mereka sebenarnya nggak minta juga, tapi kan kita sebagai anak Bakti kita aja nih. harus ya balas budi lah ke mereka. Walaupun nggak seberapa pun, walaupun uang yang kita berikan itu nggak sebesar apapun pengeluaran mereka ke kita, Betul. tapi kita sedikit menyisihkan itu, mereka tuh udah seneng banget walaupun mereka nggak minta gitu. Betul. Itu aja sih yang aku rasain sekarang ya. Semoga kedepannya juga ya bisa terus mandiri, Iya, bisa bekerja keras. grow up terus. Nanti apa ya, buka cabang apa gitu ya. Kalau ini udah sendiri gimana? Aku punya mimpi yang sederhana sekali sebenarnya mbak. Kayak aku melihat diri aku 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang, terlepas dari bagaimana aku di masa lalu ya, mbak tahu sendiri. Aku berharap di masa depan nanti aku sudah jadi sosok yang bisa istiqomah. Bisa istiqomah, bisa punya keluarga sederhana yang bisa bikin aku happy tiap hari. Kalau bisa sih jadi ini ya, aku pengen jadi business woman. Business woman tapi ibu rumah tangga, jadi kayak fleksibel gitu. But at the same time aku juga pengen banget membangun sekolah atau misalkan membangun taman baca atau apapun itu yang bermanfaat buat anak-anak. Karena mbak tahu sendiri gimana aku ke anak kecil, aku excited banget, kayak aku seneng aja gitu bisa jadi orang yang bermanfaat. Even aku nanti mungkin hanya jadi ibu rumah tangga biasa, tapi seenggaknya aku bermanfaat untuk sekitar gitu loh. Jadi kayak nggak tahu ya, ini kayak pikiran aku aja, kayak 3 tahun 5 tahun kayaknya aku udah punya buntut 2 deh mbak. Amin ya. Kita bantuin doa ya dari sekarang. Iya lagi ya Allah, positif banget ini mbak, juga harus kayak aku. betul Bin. Ya, seperti yang kita tahu ya, hidup ini sangat sibuk sekali ya kesehariannya. Itu kerjaannya tuh kalau weekend itu volunteeran sama anak-anak. Jadi kayak wah jiwanya itu membara banget Jiwa ya. mama ya, nggak tahu. Cocok nih kayaknya. Mungkin apa ya, mimpi-mimpi kita yang sederhana ini sebenarnya kayak aku dengan mimpi aku sebagai ini ya, pengen jadi ibu rumah tangga yang bermanfaat. Kemudian mbak yang kayak masih mau mungkin untuk meneruskan karir dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan someday memang ada yang cocok ya, menikah dan bangun cerita baru begitu bersama dengan keluarganya. Menurut aku itu nggak ada masalah sama sekali, karena kadang ada juga orang yang kayak gini nih mbak, menyalahkan pilihan orang lain. Misalkan ada orang yang menikah muda disalahkan, ada orang yang tetap pengen melanjutkan pendidikan disalahkan. Apalagi konteksnya kalau sebagai perempuan gitu ya, kayak kenapa laki-laki kalau pekerjaannya bagus itu dapat acungan jempol, tapi kalau perempuan yang dapat pekerjaan yang bagus bukannya dikacungin jempol, malah diolok-olok gitu, kayak ngapain sih kerja mulu, ini karir terus gitu. Iya kan, ini kan kayak stigma masyarakat yang kemudian merendahkan perempuan gak sih? Iya, karena sering banyak yang ngomong ngapain sekolah tinggi-tinggian, Betul nanti sekali. ujung-ujungnya di dapur. Iya. Ya karena menurut aku kita ya sekolah juga Gak ada ruginya. nggak ada ruginya ya, karena kan
perempuan itu al madrasatul ula Ula ya. ya, Jadi kayak madrasah pertama. iya, jadi kayak anak-anak yang hebat nanti akan dipimpin dan dididik oleh seorang ibu perempuan. Makanya Jadi, ibu tuh harus berilmu. iya, jadi nggak ada ruginya. Untuk masalah kayak orang lain untuk bilang perempuan itu Cukup jarak apa sih? tidak usah sekolah Langkahnya, tinggi-tinggi. sekolahnya tinggi-tinggi, nggak boleh terlalu banyak di luar lah ya. Iya. Itu menurut aku sih nggak usah didengerin ya. Iya. Selama positif gitu, keluarnya juga untuk hal-hal yang positif. Iya sih Mbak, aku juga setuju dengan statement itu. Ya namanya kalau kita hidup di masyarakat ini ya kalau Harus berbaur, mendengarkan, ya. mendengarkan omongan orang yang nggak ada sudahnya ya. Nggak ada habisnya. Bahkan orang yang ngomong aja diomongin orang. Iya, sampai omong-omongan. Ya, jadi ya udah biarin aja karena kan tetap kita yang menjalani. Betul sekali. Karena hidup itu pilihan ya. Betul sekali. Dan pilihlah pilihan yang memang pas di hati. Asik. Apa tuh? Iya lagi. Aduh Mbak, ini kayaknya kita udah cukup panjang durasinya. Kita lanjutkan di next episode dengan konteks ataupun tema-tema yang berbeda ya Buat teman-teman. teman-teman juga boleh loh saran misalkan kita bahas apa. Iya. Kita sharing-sharing di sini loh, bukan konteksnya kita curhat-curhat. By the way tadi ini ada yang minta ini ngajakin podcast, nanti kayak pengen diundang ke sini juga. Nanti kapan-kapan kita undang. Siap, bisa. Tenang aja guys, ini baru mulai aja udah ada ini. Kita juga disponsorin loh guys. Iya. Sama teh depan ini. Oke guys, terima kasih banyak sudah mendengarkan celotehan kami yang sebenarnya kita emang nggak muluk-muluk kali yang isinya daging semua. Kebanyakan sih candaan aja guys. As long as you bisa mengambil faidah dari apa yang kita sampaikan. Sebenarnya itu aja sih guys, intinya kita pengen berbagi cerita di mana teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita kita. Intinya perempuan itu bebas bergerak ya. Nggak Iya boleh betul. berpatokan dengan orang lain. Berpatokan juga boleh, tapi kita jangan bergantung gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari kita hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. See you guys.